warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi hari ini, Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, kembali kita belajar matematika ya, bersama Ibu, yaitu Ibu Nina Agustina. Ya, anak-anak kelas 4. Ya, dalam pembelajaran di pagi ini, kita akan membahas tentang pecahan desimal. Namun, sebelumnya, ayo siapkan alat tulis dan kita buka ya pelajaran matematika ini dengan berdoa bersama. Yuk kita berdoa bersama atau dapat berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, setelah berdoa, ya silahkan anak-anak isi absen di menu absensi pada halaman awal Google Site Edukatif. Dan Ibu ingatkan nih tentang protokol kesehatan. Jaga kesehatan kalian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kita mengurangi mobilitas dengan berdiam diri di rumah, dan menjauhi kerumunan. Ya, dengan sehat, maka anak-anak juga akan semangat belajarnya nih. Ya, bagaimana? Sudah siap? Nah, untuk lebih siap lagi dan semangat lagi, Ibu punya satu yel-yel nih. Anak-anak bisa ikuti bersama. Ya, seperti apa ya yel-yelnya? Yuk kita bareng-bareng ya. Ayo kita semangat belajar. Ayo kita semangat belajar. Ayo dengan semangat belajar, ceria dan tersenyum, belajar matematika jadi bisa. Yes. Nah, itu dia. Bagaimana? Seru kan? Ya, untuk menyemangati pelajaran matematika kita kali ini. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah siap belajarnya? Ya, bagus sekali. Hari ini, ya seperti yang Ibu telah bilang di awal, bahwa kita akan mempelajari tentang pecahan desimal, yang mana tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati contoh pecahan, siswa dapat memahami bentuk pecahan desimal dengan tepat. Lalu, dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat memahami cara mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal dengan tepat. Dan melalui kegiatan praktik, siswa dapat menyajikan penyelesaian masalah tentang pecahan desimal dengan tepat. Anak-anak, sekarang Ibu punya sebuah cerita nih, cerita tentang Meli. Kita simak bersama-sama yuk. Meli suka buah markisa. Meli ingin membeli buah markisa sebanyak 4,5 kilo atau 4,5 kilo untuk sirup dan untuk persediaan di lemari es. Setelah sampai di supermarket, stok buah markisa tinggal sedikit. Nah, setelah ditimbang, ternyata Meli hanya mendapatkan buah markisa seberat 1,5 kilo atau 1,5 kilo. Nah, di luar supermarket ternyata ada penjual markisa juga. Meli pun langsung membeli lagi sebanyak 2,5 kilo. Nah, setelah dihitung, ternyata jumlah timbangannya itu masih kurang 1,5 kilo lagi nih anak-anak buah markisanya. Nah, dari cerita Meli ini, ya coba anak-anak perhatikan, di situ ada berbagai angka yang menunjukkan pecahan. Ya, dengan bentuk pecahan yang berbeda-beda. Nah, bisakah anak-anak mencari tahu angka apa aja sih? Ya, mari kita cari tahu ya. Dalam cerita Meli tadi ada angka, ya betul 4,5. Ya ini, lalu ada angka apa lagi? Ya 1,5 ya. Dan
ada angka 21/2 serta angka 1/2. Nah, angka-angka ini atau bilangan ini merupakan bentuk pecahan ya. Namun bentuk pecahannya itu berbeda-beda. Masih ingatkah anak-anak? Bentuk pecahan yang hanya terdiri dari bilangan, pembilang, dan penyebut namanya pecahan apa? Ya, betul, ini adalah pecahan biasa. Nah, lalu jika ada angka bulat, ya, di depan pecahan biasa itu namanya pecahan? Betul, pecahan campuran. Lalu bagaimana dengan 4,5 dan 1,5? Coba anak-anak perhatikan. Di sini ada koma ya. Koma. Nah, koma ini atau tanda koma ini merupakan salah satu ciri dari pecahan yang akan kita bahas hari ini, yaitu pecahan desimal. Ya, jadi terlihat bedanya anak-anak ya antara pecahan desimal dengan pecahan yang lainnya, yaitu ada tanda koma. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih pecahan desimal itu? Pecahan desimal adalah bilangan yang terdiri dari 2 angka atau lebih disertai dengan tanda koma ya. Tadi ada tanda koma ya sebagai ciri utamanya yang memiliki arti per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Jadi tanda koma itu sebenarnya memiliki arti ya bahwa pecahan itu bisa dijadikan ke dalam pecahan bentuk lain ya. Itu bisa dijadikan per 10, per 100, atau per 1000. Nah, kita lihat ya contoh pecahan desimal. Nah, ini adalah contoh pecahan desimal. Ini dibacanya 1,5 ya, 1,5. 1 ini adalah angka satuan atau bilangan satuan ya. Ketika anak-anak kelas 2 itu telah mempelajari nilai tempat, ada ratusan, puluhan, satuan. Nah, di sini 1 ini adalah satuan. 0,5 ya. 0,5 ini menunjukkan pecahan per 10. Bu, kenapa per 10? Nah, begini anak-anak, supaya lebih paham Ibu gambarkan seperti ini. Coba anak-anak amati angka 10. Angka 10 atau bilangan 10 ini memiliki 0 ya. Nolnya itu ada berapa? 1 ya. Nah, 01 ini per 10 ini menggambarkan satu angka di belakang koma. Nah, ini 1,5. Yang di belakang komanya ada berapa angka? Ada 1 ya, yaitu angka 5 saja. Nah, bilangan yang memiliki 1 0 itu 10, 100, apa 1000? 10 kan? Ya, 10 itu nolnya 1. Jadi menunjukkan satu angka di belakang koma. Berarti 5 ini menunjukkan per 10 dari pecahan ya. Lalu ada contoh lagi nih, 12,76 ya. Dibaca 12,76. Terdiri dari angka 12. 12 ini satunya itu adalah puluhan ya anak-anak, dan 2-nya itu adalah satuan ya. Ini kan satunya 10, berarti puluhan, 2-nya satuan. 76 ya, kita lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 Bu ya. Itu angka 7 dan angka 6. Ini 2 angka ya. Nah, kita cari nih yang memiliki 02 itu apa? 10, 100, atau 1000? Betul ya. 76 atau 0,76 ini menggambarkan bentuk pecahan per 100 karena 2 angka di belakang koma ya. Nih, kita bisa lihat 100 itu angka nolnya 2, berarti 2 angka di belakang koma ya. Seperti itu ya anak-anak cara mudahnya. Nah, lalu ini ada contoh pecahan desimal lainnya ya.
Nah, coba kita tebak ya. Ayo anak-anak, ya bantu ibu atau bersama-sama dengan ibu menebak mana sih yang merupakan pecahan desimal. Yang pertama ada 4,5 dan 2/3/6. Ya, ayo pilih yang mana yang merupakan pecahan desimal. Ya, betul. Ini adalah pecahan desimal. Ada komanya ya, sedangkan ini pecahan campuran. Lalu yang kedua 9/2 dengan 0,10. Yang mana pecahan desimalnya? Iya, betul, yang ini. Ini adalah pecahan biasa ya, 9/2 itu. Nah, sekarang 1/2 dengan 0,1. Yang mana? Ya, betul, 0,1. Lalu ada 25,15 dan 2/4. Ya, mana nih pecahan desimalnya? Bukan, iya, yang ini. Nah, ini ya adalah contoh pecahan desimal. Ya, bisa kita lihat perbedaannya, yaitu adanya tanda koma. Bagaimana? Mudah kan untuk membedakan pecahan desimal dengan pecahan lainnya? Nah, sekarang kita akan berlatih untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya, bagaimana sih Bu caranya? Caranya itu yang pertama, kita bisa mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000 ya. Nah, di sini ibu punya contoh kasus soal. Di sini anak membeli mangga 1/2 kilo. Ya, tahukah teman-teman berapa pecahan desimal dari 1/2? Nah, anak-anak, untuk menggunakan per 10, per 100 atau per 1000, ya, ini penyebutnya harus kelipatan dari angka 10, 100 dan 1000-nya. Ya. Nah, di sini 1/2. Ya, kita lihat penyebutnya adalah angka 2. Ya, angka 2 ini merupakan kelipatan dari 10 ya, atau bisa dirubah ya menjadi angka 10. Ya. Bu, bisa nggak menjadi angka 100? Bisa, tapi terlalu besar ya. Lebih baik kita ambil yang terdekat ya, yaitu 10. Nah, angka 2 ini untuk menjadi 10 kira-kira dikalikan berapa? Betul, dikali 5. Nah, makanya di sini kita akan mengubah 1/2 ya dengan dikalikan 5 supaya berpenyebut 10 ya. Maka hasilnya 1 dikali 5 adalah 5, 2 dikali 5 adalah 10. Nah, sekarang 1/2 itu sudah berubah menjadi 5/10 ya. Ketika sudah menjadi penyebut per 10, kita akan dengan mudah nih untuk merubah ke dalam pecahan desimalnya. Coba anak-anak perhatikan. Di sini penyebutnya per 10. Tadi masih ingat kan? Angka 10 itu nolnya ada berapa? 1 ya, betul sekali. Nah, ketika nolnya 1 atau per 10, maka pecahan desimalnya berapa angka di belakang koma? 1 ya, maka kita siapkan nih 1 angka di belakang koma ya. Ini ada koma, terus ini 1 angka di belakang koma. Kenapa 1? Karena per 10 ya. Nah, setelah itu tinggal kita tuliskan pembilangnya ya dari yang paling ujung. Di sini paling ujungnya 5. Ya, kita tuliskan di paling ujung. Paling ujungnya kan di sini ya. Berarti kita tuliskan 5 di sini. Terus ada angka lagi tidak? Nah, jika tidak ada angka lagi, maka kita tuliskan 0 di depannya. Sehingga 1/2 itu pecahan desimalnya adalah 0,5. Nah, ada contoh lagi nih anak-anak. Misalkan ada pecahan biasa 1/4. Ya, ini 4 bisa kita rubah ya
menjadi per 10 atau per 100? Ya, menjadi per 100 ya. Kalau per 10 itu tidak bisa. Kalau per 100 berarti dikalikan berapa nih 4-nya agar menjadi 100? Dikalikan 25 ya. Ketika yang bawah penyebut dikalikan 25, maka yang atas juga si pembilang dikalikan 25. Maka hasilnya 1 dikali 25 adalah 25, 4 dikali 25 adalah 100. Nah, ini sudah menjadi per 100 nih anak-anak. Ya, kita akan dengan mudah ya membuat pecahan desimalnya atau mengubahnya ke dalam pecahan desimal. 100, nolnya ada berapa? Ada 2 ya. Nah, berarti per 100 ini menunjukkan 2 angka di belakang koma. Ya, 100 itu nolnya ada 2, jadi kita siapkan 2 angka di belakang koma. Nah, kalau sudah begini tinggal kita pindahkan nih pembilangnya dari yang paling ujung dulu ya. Di sini ada 2 angka, yang paling ujungnya 5 ya. Yang paling ujung kita tuliskan di yang paling ujung. Ya, berarti tuliskan di sini 5, tuliskan di sini. Depannya 5 adalah 2, tulis lagi di depannya. Lalu ini ada angka lagi tidak? Tidak ya, maka kita tuliskan 0. Ketika tidak ada angka lagi, kita bisa tuliskan 0. Jadi 1/4 ini pecahan desimalnya 0,25 ya. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Paham? Insya Allah. Nah, ini ada contoh lagi nih Ibu. 1/25 ya. Kira-kira bisa dijadikan per 10 atau per 100? Dijadikan per 100 ya, yaitu dengan dikalikan 4 ya. Ini kan 25 nih penyebutnya ya. Kita bisa dijadikan penyebutnya ke per 100, yaitu dengan dikalikan 4. Maka 1 dikali 4 adalah 4, 25 dikali 4 adalah 100. Nah, jika sudah berpenyebut 10, 100, 1000 ya, tinggal kita rubah saja ke dalam bentuk pecahan desimalnya. Ya, ingat, ini 100, angka nolnya ada 2, berarti nanti ada 2 angka di belakang koma ya. Karena 100 itu nolnya 2, berarti ada 2 angka di belakang koma. Lalu kita tuliskan deh angka pembilangnya dari yang paling ujung. Di sini yang paling ujung 4, kita tuliskan di yang paling ujung 4. Lalu tidak ada angka, kita tuliskan 0. Tidak ada angka, kita tuliskan 0 lagi. Jadi 1/25 itu pecahan desimalnya adalah 0,04 ya. Nah, ini ada contoh lagi nih, satu lagi. 5/2. Angka 2 bisa kita rubah menjadi per 10 ya, yang paling dekatnya. Nah, 2 untuk menjadi 10 dikalikan berapa anak-anak? Ya, dikalikan 5, sehingga hasilnya 5 dikali 5, 25, 2 dikali 5 adalah 10. Nah, kalau udah jadi per 10, per 100, per 1000, ya kita akan mudah ya merubahnya ke dalam pecahan desimal. Ingat, di sini 10, nolnya 1. Berarti kita siapkan 1 angka di belakang koma ya. Ini nolnya 1, berarti kita siapkan 1 angka di belakang koma. Lalu kita tuliskan deh pembilangnya ya, dari yang paling ujung kanan ya. Yang paling ujung kanan ke paling ujung kanan. Di sini yang paling ujung kanannya 5, kita tuliskan di sini paling ujung. Lalu depannya 2, kita tuliskan di sini ya. Karena kan di sini langsung koma ya. Di sini masih ada angka nih 2, jadi kita tuliskan di sini. Nah, di sini ini udah cukup ya. Maka 5/2 itu pecahan desimalnya adalah
2,5. Anak-anak, pengubahan penyebut menjadi per 10, per 100 atau per 1000 ini hanya berlaku jika penyebut dari pecahan biasanya itu adalah kelipatan dari 10, 100, dan 1000 ya. Nah, ketika angkanya bukan kelipatannya, misalkan 3 itu kan tidak bisa tuh dijadikan menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, ini ada cara yang kedua nih, yaitu cara bersusun atau porogafit ya. Cara bersusun atau porogafit ini bisa digunakan pada pecahan berpenyebut berapapun ya. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah kasus, yaitu Ana mempunyai tugas untuk mengubah pecahan 9/2 yang menjadi pecahan desimal. Nah, sekarang kita akan bantu Ana nih anak-anak untuk mengubah pecahan 9/2 ya. Nah, dengan cara porogafit ya, atau cara bersusun ya. 9/2 ini duanya itu kan bisa ya berkelipatan 10. Nah, tapi kita akan menghitungnya dengan cara porogafit. Yang pertama, anak-anak siapkan ya sebuah kurung ya, tanda seperti ini ya. Nah, kita letakkan angka 9 ini di dalam dan 2 ya, penyebut ini di luar. Nah, ini cara bersusun atau porogafit ini merupakan kombinasi dari pembagian dan perkalian anak-anak ya. Pertama, kita bagi dulu ya. Caranya adalah dengan membagi dulu ya, yaitu yang di dalam dibagi yang di luar. Berarti 9 dibagi 2. 9 dibagi 2 itu dapat berapa ya hasilnya? Ya, hasilnya adalah 4 ya anak-anak. Coba anak-anak ulurkan tangannya 9 ya, lalu pisahkan 2-2. Nah, itu akan ada 4 kelompok tangan ya, atau hasilnya adalah 4. Nah, kemudian hasil bagi ini ya kita tuliskan di dekat sama dengan ya, ini hasil yang pertama ya. Nah, setelah dibagi kita kembalikan lagi ya si hasil ini dengan cara dikali ya. 4 dikali dengan 2 itu hasilnya 8. Nah, 8 ini kita tuliskan di dalam kurung lalu diambil ya. Nah, ini adalah pengambilan ya, atau pengurangan. 9 diambil 8 hasilnya 1. Nah, ini masih ada sisa 1 ya. Sisa 1 ini akan kita bagi lagi ya. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal, bahwa cara porogafit bersusun ini merupakan kombinasi anak-anak. Jadi pertama itu Ibu ulangi ya, dibagi dulu ya. Setelah dibagi, hasilnya ditulis, lalu hasilnya dikembalikan lagi ya dengan cara dikali ya. Jangan lupa tuliskan di sini ya hasil kalinya tadi. Lalu kita ambil ya, 9 diambil 8 adalah 1. Nah, 1 ya, 1 ini kalau kita bagi lagi dengan 2, kira-kira bisa tidak? Tidak ya, kurang ya. Kita punya satu kue atau satu tangan, akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok ya, itu kurang ya. Nah, ketika tidak bisa dibagi ya, kita boleh minta bantuan nih anak-anak. Bantuannya adalah koma ya. Kita beri koma, lalu datanglah bantuan 0 ya, gitu. Jadi Ibu ulangi ya, 1 kan tadi tidak bisa tuh dibagi 2, lalu kita mencari bantuan, datanglah koma ya, maka dari koma ini datang juga bantuan berupa 0. Nah, sekarang
angka 1 ini sudah berubah. Ya, ditemani 0 menjadi angka 10. Yuk kita lakukan lagi langkahnya, yaitu yang pertama tadi dibagi dulu ya. 10 dibagi 2 hasilnya 5 ya. Hasilnya langsung kita tuliskan di sini. Nah, hasil ini kita kembalikan lagi dengan cara dikali ya. 5 dikali 2 adalah 10. Nah, 10 ini kita tuliskan di sini. Lalu kita ambil 10 dikurangi 10 hasilnya 0 ya, atau bisa juga dari teknik pengambilan dari belakang. 0 dikurangi 0, 0, 1 dikurangi 1, 0. Nah, anak-anak, ketika sudah 0, ini artinya cara porogapit atau cara bersusun ini sudah selesai. Maka dapat diketahui bahwa 9/2 ini pecahan desimalnya adalah 4,5 ya. Bagaimana? Ya, insya Allah bisa. Terus semangat ya. Coba simak lagi nih. Ibu punya soal lagi ya yang bisa kita pecahkan. Teman-teman, tahukah pecahan desimal dari pecahan 7/4? Nah, ini anak bertanya nih. Ya, pecahan desimal dari 7/4 berapa? Seperti tadi ya, kita siapkan ya kurung porogapitnya. Nah, 7/4 berarti 7-nya ada di dalam ya pembilang, dan 4 si penyebutnya ada di luar. Nah, masih ingatkah anak-anak? Yang pertama tadi dibagi apa dikali? Ya, betul. Pertama kita bagi dulu ya. 7 dibagi 4 itu hasilnya berapa? Dapat berapa? Dapat 1 ya. Coba ulurkan tangannya 7. Lalu dipisahkan 4/4. Nah, 4/4-nya ini ada berapa kelompok? Ya, hanya 1 kelompok ya. Terus kita langsung tuliskan di sini 1. Nah, setelah dituliskan hasilnya, kembalikan lagi dengan cara dikali. Ya, 1 dikali 4 adalah 4. Nah, yang hasil kali ini kita tuliskan di bawah 7, lalu diambil. 7 diambil 4, hasilnya 3 ya, betul sekali. Nah, sekarang ini sudah ada angka 3 sisanya. Kita harus selesaikan nih. 3 dibagi lagi dengan 4. Bisa tidak? Tidak bisa ya, kurang. Nah, kalau kurang bagaimana? Minta bantuan koma. Lalu kita mendapatkan 0 ya. Sekarang angka 3-nya sudah menjadi angka 30 ya. Kita lakukan langkah awal lagi ya, yaitu pertama kita bagi ya. 30 dibagi 4 itu dapat berapa ya? Ya, dapat 7 ya. Langsung kita tuliskan 7-nya. Nah, setelah dituliskan, kembalikan lagi dengan cara dikali. 7 dikali 4 hasilnya 28 ya. 28 kita tuliskan di bawah 30, lalu diambil. Ini harus sejajar ya anak-anak, angka belakangnya. Nah, kita pengambilan nih ya, 30 diambil 28 hasilnya 2 ya. Ternyata belum 0. Nah, ketika belum 0 maka kita masih terus untuk membaginya ya, atau mencari hasilnya. 2 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa ya, kurang. Nah, tadi kan sudah dapat bantuan nih dari koma. Ya, maka kita juga dapat bantuan lagi 0 ya. Bu, di sininya koma lagi tidak? Tidak usah, karena sudah ada koma tadi di awal ya.
sudah memberi bantuan. Jadi ketika butuh bantuan lagi, langsung tuliskan saja nolnya. Nah, terus ini angka 2-nya sudah jadi angka 20. Ya, kita lakukan langkah awal lagi, yaitu yang pertama kita bagi ya. 20 dibagi 4 hasilnya 5, kita tuliskan 5. Nah, terus hasil ini kembalikan lagi dengan cara dikali. 5 dikali 4 hasilnya 20. 20 kita tuliskan di bawah yang sisa tadi, 20 tadi diambil. Nah, ini angkanya udah sama nih, 20 diambil 20 atau 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Nah, setelah 0 berarti pengerjaannya sudah selesai, sehingga 7/4 itu pecahan desimalnya 1,75 ya anak-anak ya. Nah, ini adalah cara mencari pecahan desimal dengan cara bersusun atau porografit ya. Nah, terserah anak-anak nanti akan menggunakan cara yang mana. Apakah cara yang pertama tadi dengan mengubah penyebutnya menjadi 10 atau per 100 atau per 1000 ya, atau dengan cara porografit ya. Nah, cara porografit ini bisa dilakukan semua penyebut ya anak-anak. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita kali ini tentang pecahan desimal. Tadi kita telah belajar tentang pecahan desimal ya, yaitu bilangan yang terdiri dari 2 angka atau lebih disertai dengan tanda koma yang memiliki arti per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Nah, contoh-contohnya ada 4,5, 1,5, 0,1 ya, pokoknya angka atau bilangan yang ada komanya itu adalah pecahan desimal ya. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal tadi ada 2 ya yang kita telah pelajari. Yang pertama itu kita mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000 dan lainnya. Terus yang kedua itu menghitung dengan cara bersusun atau porografit ya. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Dan ini ada soal praktiknya anak-anak ya. Ibu membeli sayuran 3/4 kilo di pasar yang ditimbang dengan timbangan duduk ya. Jadi timbangan duduk ini punya pedagang di pasar menunjukkan 3/4 kilo. Nah, sesampainya di rumah, ibu ingin mengecek kembali berat sayurannya dengan timbangan digital yang hasilnya angka desimal. Nah, anak-anak, ayo tebak berapa ya berat sayuran ibu jika dinyatakan dalam pecahan desimal? Nah, untuk memecahkan soal praktik ini, silakan anak-anak bisa menggunakan cara mengubah penyebutnya menjadi per 10, 100 atau 1000, atau bisa juga dengan cara porografit ya. Diperhatikan penyebutnya ya anak-anak, cara mana yang sesuai untuk mengubah pecahan 3/4 menjadi pecahan desimal. Nah, sekarang ibu akan mengumumkan nih anak-anak pemenang games pembelajaran matematika kemarin di hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, yaitu ada 3 siswa yang menempati peringkat pertama. Ada Aprijal Zaki, kedua ada Feni Kalista, dan yang ketiga ada Afifah Latifatul Zahra. Selamat ya untuk ketiga siswa yang mendapatkan simbolis piala. Dan untuk siswa-siswi anak-anak ibu yang lain, silahkan ya, di pembelajaran kali ini juga ada games ya. Hati-hati dalam menjawabnya ya. Tetap terus semangat ya dalam belajar. Anak-anak, itulah pembelajaran matematika yang bisa ibu sampaikan di hari Sabtu ini, yaitu tentang pecahan desimal. Nah, ibu ada pesan nih buat anak-anak semua, yaitu sediakan waktumu untuk belajar. Jangan belajar ketika ada waktu. Oke, semangat.
semangat belajar. Ya, kita tutup ya pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Sekalian Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.